Perkenalkan, nama saya Gaby Firstania Gerungan dengan NIM 200611020113. Saya dari jurusan Manajemen kelas 4B1. Jadi teman-teman, pada pembuatan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dari MEM Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Jadi guys, kita akan membahas tentang tahapan revolusi industri dari 1.0 sampai Society 5.0 serta dampaknya dalam manajemen operasional. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada tahun periode 1750 hingga tahun 1850. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada pertambangan, dan juga teknologi yang ada di seluruh dunia. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri ini terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama diganti dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai dikenal secara massal dengan adanya lini produksi atau yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakar dalam combustion chamber ini sendiri menandakan terjadinya revolusi 2.0. Pada era revolusi ini terjadi perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien berbagai fasilitas yang ada di industri. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri ini terjadi pada akhir abad ke-20, ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan munculnya mesin uap, sedangkan revolusi industri 2.0 dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Namun, dengan adanya revolusi ini, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat lapangan pekerjaan berkurang. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali cepat dan berkualitas. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21 yang merupakan revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat. Revolusi 4.0 ini adalah sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Revolusi industri ini menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain, sehingga perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya pada tahap rantai nilai proses produksi. Selanjutnya yaitu Society 5.0.
Konsep revolusi 5.0 memiliki misi utama meratakan kesejahteraan kepada segenap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan Internet of Things. Pada revolusi 4.0 memiliki fokus kepada efektivitas produksi, sedangkan 5.0 berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah melalui sistem. Jadi teman-teman, dengan semua revolusi industri yang ada dapat kita simpulkan bahwa teknologi berperan penting dalam manajemen operasional dengan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan produksi dengan mempengaruhi aspek produksi. Sekarang ini kita udah masuk peradaban Society 5.0. Kebayang gak sih gimana canggihnya perubahan peradaban kita? Dari manusia purba hingga ke zaman teknologi serba canggih kayak sekarang ini. Sebenarnya perkembangan peradaban manusia itu kayak gimana sih? Ternyata semua manusia yang hidup di bumi disebut Homo sapiens. Homo sapiens sendiri adalah fosil manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern. Terus gimana ceritanya dari zaman purba bisa jadi zaman serba teknologi kayak sekarang ini? Nah, ternyata perkembangan peradaban ini ada 5 generasi loh. Yang pertama, Society 1.0 atau disebut masa hunting dan gathering. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Manusia juga mulai mampu membuat peralatan sederhana, misalnya bikin api yang digunain untuk masak dan mengusir predator. Kedua, Society 2.0 atau agrikultural. Pada masa ini, manusia mulai menetap, beternak, dan bercocok tanam. Pada masa ini, manusia juga sudah mulai fokus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah kerajaan-kerajaan mulai muncul dan manusia mulai mengenal tulisan. Ketiga, Society 3.0 atau masa industrial. Pada masa ini, populasi manusia semakin meningkat, makanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga ikut meningkat. Di masa ini, manusia mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Keempat, Society 4.0 atau information. Manusia memasuki masa di mana informasi bisa diakses dengan cepat dan komunikasi antar manusia semakin mudah dan intens. Pada masa ini, kondisi ekonomi mulai bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan berbasis internet dan komputer. Kelima, Society 5.0. Society 5.0 punya visi praktis dan otomatis, di mana semua hal akan jadi mudah dengan kecerdasan buatan. Misalnya, dengan banyaknya pekerjaan yang dialih tugaskan oleh robot. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia pasti punya dampak positif dan negatif ya geng. Yang pasti kita berharap semoga peradaban berikutnya bakal semakin lebih baik ya.